Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara dan rekan-rekan pemuda, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan ini. Karena tidak semua orang bisa menikmati. Mungkin pada tahun lalu mereka berangan-angan untuk bisa mencapai Ramadan kali ini. Tetapi sebelum Ramadan tiba, ia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang sekarang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala patut bersyukur atas nikmat tersebut sehingga kita bisa menambah amal saleh kita. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jerih payah beliau lah kita bisa merasakan indahnya Islam ini. Saudara-saudara dan rekan pemuda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat dan siapa yang melakukan zakat dan siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Langsung saja, zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim yang termasuk dari rukun Islam yang 5. Zakat tersendiri ada 2 macam. Yang pertama, zakat mal, yaitu zakat yang diperuntukkan untuk setiap barang yang telah mencapai nisabnya dan sudah mencapai haul. Ada beberapa syarat agar kewajiban tersebut akan seseorang diwajibkan untuk berzakat. Yang pertama, dia muslim. Tentu hanya orang muslim diwajibkan untuk berzakat. Kemudian barang tersebut adalah milik dia sepenuhnya, dan barang tersebut barang yang halal, harta yang halal. Kemudian mencapai nisab. Nisab adalah suatu takaran batasan minimal sehingga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian mencapai haul. Haul adalah waktu. Kalau untuk peliharaan biasanya umur 1 tahun, pemilikan 1 tahun. Memiliki barang tersebut selama 1 tahun penuh, baru ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat mal ada beberapa macam, diantaranya zakat untuk uang, perhiasan, ternak, dan lain-lain. Kemudian zakat fitrah. Zakat ini zakat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim seluruhnya. Dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan 1 sok kurma dan 1 sok atau 1 sok gandum untuk zakat fitrah untuk seluruh umat muslim, baik laki-laki, perempuan, merdeka atau budak, kecil atau besar. Semuanya diberikan kewajiban. Makanya kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah ini yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Maka ada pertanyaan, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Yang wajib mengeluarkan zakat adalah
untuk zakat mal yaitu muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu muzaki, orang yang berkemampuan yang dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk zakat fitrah semuanya dikenai kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitrah. Kan tetapi ada ketentuan terkhusus, yaitu diwajibkan bagi yang mendapati bulan Ramadan dan mendapati hari raya Idul Fitri, maka ia diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah. Kalau dia misalnya mendapati bulan Ramadan saja kemudian meninggal sebelum Idul Fitri, dia tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitu pula dengan seorang bayi yang lahir ketika sudah memasuki Idul Fitri dan dia tidak mendapati bulan Ramadan, maka dia tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Yang kewajiban adalah yang mendapati bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang berkewajiban pula adalah yang mampu, artinya dalam kadar satu sok tadi yang kita sebutkan. Kalau di Indonesia kita makan pokoknya adalah beras, maka ditakar sekitar 2,5 kilo sampai 3 kiloan. Orang yang diwajibkan untuk berzakat adalah yang memiliki hal tersebut. Akan tetapi seseorang tidak memiliki atau mencapai uang senilai beras 3 kilo sampai 2,5 kilo tadi, maka ia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian siapa sajakah yang berhak menerima zakat tersebut? Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Ada 8 golongan yang telah disebutkan di surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya sedekah atau zakat, sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat lil fuqara, untuk orang-orang miskin, fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'allaf, wa fir riqab, membebaskan budak, wal gharimin, yaitu orang yang terbelenggu hutang, kemudian orang yang di jalan Allah fisabilillah dan wabnis sabil, itu anak jalanan atau yang sedang bepergian. Seorang fakir adalah orang yang kekurangan. Sama dengan orang miskin, bedanya orang fakir lebih tidak memiliki. Orang fakir dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bahkan kurang, sangat-sangat kurang sekali. Dan tetapi orang yang miskin, dia kurang, hanya saja kebutuhan pokoknya masih bisa terpenuhi. Itu bedanya orang fakir sama orang miskin. Kemudian amilnya itu yang membagi-bagi zakat atau yang diperintah untuk mengurus zakat tersebut. Dan mu'allaf diberikan zakat karena untuk menguatkan imannya, menyenangkan hatinya. Kemudian pembebasan budak, ya sekarang karena tidak ada budak. Selanjutnya yaitu orang yang terbelenggu hutang. Orang yang terbelenggu hutang, maka ia berhak menerima zakat untuk membebaskan hutangnya atau menyenangkan hatinya juga bisa. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah dengan ikhlas dalam mengharap imbalan, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian ibnu sabil, ya, orang yang
kehabisan bekal, maka dia juga berhak menerima zakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, itu dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.